Karena begini ya, orang bilang Anda pakai BBM, semua pakai BBM, ya kan? Anda susah jualan, betul? Anda pakai WhatsApp, semua lari ke WhatsApp, Anda nggak bisa jualan juga di sana. Bagaimana caranya saya untuk keluar dari kantor, kalau kantor jalanan di Sudirman sepi, kantor saya di situ loh. Saya lihat keluar begini, saya bilang, saya lihat memang ada macet banget, ini saya nggak bohong. Saya bilang di Twitter saya sama di Facebook saya, wah hari ini Sudirman macet sekali. Tunggu kira-kira 30 menit. Apa yang terjadi? Sudirman kurang macet. Tetapi dari semua yang dibicarakan tadi, kuncinya cuma satu sebenarnya. Bukannya banyak-banyak Anda kirim message, karena akan dianggap spam. Tetapi pinter-pinterlah Anda dipercaya oleh sebanyak-banyaknya orang. Saya ulang lagi. Bukan sebanyak-banyaknya Anda kirim message, tetapi pinter-pinterlah Anda dipercaya sebanyak-banyaknya orang. Pak Denny bisa jual 10 miliar dalam satu malam, bukan karena blessingnya, broadcastnya, tetapi karena dia dipercaya orang. Bahwa kalau beli sama dia tidak akan lari, dan kalau beli sama dia 10 tahun yang lalu juga harganya naik. Jadi orang percaya, dasarnya ada percaya. Saya dari Indonesia Young Entrepreneurs, saya diminta untuk bicara soal masyarakat ekonomi ASEAN yang sebetulnya sedang terjadi tahun ini. Dan dalam meeting sebelumnya di tempat ini juga ternyata banyak dari kita yang nggak aware tentang apa yang akan terjadi di tahun ini, di mana 10 negara termasuk Indonesia itu akan mengeroyok Indonesia. Tadi udah dikasih tahu pie chart-nya, data-datanya. Kenapa? Ya ngapain orang capek-capek jualan di Vietnam, di Singapura yang kecil, di Thailand, di Malaysia. Paling enak adalah jualan di Indonesia. Dan nanti kalau pintu itu dibuka, mereka nggak akan lewat Cengkareng lagi. Mereka langsung ke Medan, mereka langsung ke Papua, mereka langsung ke Kalimantan, mereka masuk ke mana? Sulawesi. Dan sekarang apa yang terjadi? Orang-orang kan datang ke Mangga 2, itu tuh banyak orang Cina asli yang nggak ngerti bahasa Indonesia, yang sudah mulai jualan di situ. Mereka pakai tasnya langsung, dan mereka jual produknya mereka. Dan sebagian dari mereka tidak jual produknya, mereka bawa kartu nama. Mereka sudah punya website, Anda tinggal cari di website itu. Jadi kalau Anda mau punya motor namanya Wilson motor, itu bisa pesan ke Cina. 17 pieces motor dia bikinin. Pasar kita akan sangat terbuka. Pagi-pagi Anda buka pintu, tiba-tiba ada tukang pijet yang biasanya orang-orang yang kita bayar itu dari India semua nanti. Serius, saya nggak bohong. Nanti kalau Anda punya perusahaan ngecat, orang India ngecatnya lebih hebat dari kita. Di Singapura, bagaimana cara dia ngecat? Saya nggak ngeliat ngecatnya gimana. Tahu-tahu jadi bersih. Waktu itu kan heboh ya, kotor kemana-mana. Dia nggak kelihatan cara ngerjainnya, tapi bersih. Nanti orang Malaysia masuk. Dan masuknya lagi ada 2 jenis. Ada yang fisik mereka masuk ke komplek-komplek kita. Ada yang mereka masuk lewat handphone Anda. Melewat digital. Dan lebih gilanya lagi, percaya sama saya, nanti karena Indonesia pasarnya paling gede, domain mereka akan bernama nama Indonesia. Jadi nanti ada bukalapak.com, saingannya adalah bukatoko.com. Yang punya bukan orang Indonesia. Alternatif lain adalah invest ke Bukalapak. Jadi yang pemodal-pemodal di luar negeri sudah ngiler nih. Dia check-in ke Indonesia Entrepreneurs. Dia check-in kemana? Oh bagus nih, dibeli. Kenapa? Ngapain? Gue capek-capek buka sesuatu yang baru. Ya kan? Lihat aja gerai-gerai yang udah ada, .com yang ada, invest. Jadi rekan-rekan di bukalapak.com lain kali coba cari investor yang murni dari Indonesia. Traveloka, ternyata di baliknya ada perusahaan Jerman besar. Lazada, dan seterusnya, you name it. Jadi, apa yang terjadi di kita? Bahaya. Ini bahaya. Satu lagi, kita begitu ketemu sama orang asing, dotak. Gimana yang ngomong sama orang India? Gimana yang ngomong sama orang Malaysia? Gimana yang negosiasi sama orang Thailand? Gimana ketemu sama orang, dan seterusnya. Kita nggak punya cross cultural
nggak diajarin di sekolah kita. Dan apa yang terjadi? Kenapa kita nggak bisa bahasa Inggris dengan bagus? Karena teman kita selalu ngetawain kita kalau kita bahasa Inggris, betul? Yang menghina kita kalau kita bahasa Inggris siapa? Itu teman orang Indonesia. Orang bule, orang asing, kalau kita ngomong bahasa Inggris, hormatnya luar biasa. Kalau kita ke Beijing, jangan ngomong bahasa Mandarin, nanti dia ngomong terus sama kita, dan kita nggak ngerti. Benar, kita ngomong bahasa Inggris, dia langsung hormat. Mental in London. Tapi sebelum ini terjadi, saya mau mengingatkan satu. Ini peta yang luar biasa lamanya. Ini adalah peta tentang Nusantara. Sejarahnya dulu, dan ini benar-benar terjadi, bahwa archipelago itu besar sekali. Jadi wilayahnya ini adalah seluruh sini sampai wilayah-wilayah Thailand. Saya di Facebook debat sama kakaknya Dino Patijalal. Dia bilang Thailand nggak pernah dijajah. Jangan salah, Thailand itu pernah masuk wilayahnya archipelago Majapahit. Dan yang ngalahkan Genghis Khan itu satu-satunya adalah ayam burung. Genghis Khan dikirim orang ke Majapahit, dipotong kupingnya dulu, suruh balik. Cina takut sekali sama yang namanya Mongolia. Makanya dia bikin tembok Cina. Saya pernah tinggal di Singapura. Kalau rekan-rekan masuk ke National Museum of Singapore, pertama kali kalian akan masuk ke satu ruangan, teater gitu, di situ dijelaskan bahwa yang memberi nama Singapura itu adalah seorang pangeran dari Palembang. Dan itu wilayah Indonesia. Baru aja saya ingatkan kemarin waktu meninggalnya Lee Kuan Yew. Saya tanya, Lee Kuan Yew itu berasal dari mana sih? Orang bilang dari Semarang. Najib sekarang, Perdana Menterinya Malaysia, berasal dari mana? Leluhurnya Bugis, Makassar. Itu sih ceritanya adalah wilayah kita itu besar sekali Indonesia itu. Nah, kalau kita mundur ke belakang, Anda search di Google, ada yang finally the Atlantis is found. Yang nulis adalah Profesor Santos. Teori dia mengatakan bahwa sebetulnya di wilayah ini dulu sebelum ada gempa dan sebagainya, ini menyatu. Di sini ini menyatu. Dan ternyata Atlantis yang hilang itu kemungkinan besar ada di wilayah ini. Masih kontroversi. Lucunya yang kontroversi, yang bilang enggak, itu justru peneliti-peneliti dari Indonesia. Anda search lagi di Google, cari National Geographic, The Lost Paradise. Peneliti-peneliti di National Geographic mengatakan bahwa ditemukan sekitar 100-an lebih gitu, spesies binatang baru di Indonesia. Jadi mereka ternyata jalan-jalan ke Indonesia menemukan banyak spesies yang belum ada. Terjadi pembicaraan di luar pemberitaan. Saya orang PR, tidak semua hal diberitakan. Mereka menduga Taman Eden itu memang ada di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat benar-benar Indonesia, petanya itu kita gedein lagi. Ternyata pulau kita ini seperti akik, batu akik di tengah-tengah khatulistiwa. Betul ya? Sekarang akik lagi, orang bilang jambrut nggak ngerti. Tapi kalau batu akik ngerti. Jadi kemungkinan sebelum Nabi Nuh itu airnya masuk ke sini dan ini tinggi, ini daratan yang menyatu sebetulnya. Jadi sadar atau tidak sadar kita adalah bangsa yang besar. Saya punya satu cerita yang sering saya dengar dulu. Ceritanya begini. Ada seekor burung Raja Wali, dia punya bertelur. Entah kenapa telurnya jatuh. Telur itu jatuh ke sarang seekor ayam yang sedang mengerami telur-telurnya. Akhirnya telur burung Raja Wali ini menetas bersama-sama dengan anak ayam. Begitu besar gayanya si Raja Wali ini persis seperti anak ayam. Dia nggak terbang, dia menciap-ciap, dia cari-cari cacing, dia ceker-ceker. Makin hari Raja Wali ini makin besar. Suatu saat waktu dia cari-cari cacing, dia lihat ke atas. Dia lihat ada burung Raja Wali terbang luar biasa. Terus dia mulai bilang sama kakak-kakak ayam yang lain, ayam. Kalau bisa ngomong kira-kira gitu. Itu apa ya, hebat banget.
Aku pengen seperti itu. Kakak ayah bilang, goblok kamu. Itu Raja Wali. Kamu nggak bisa seperti itu. Karena kamu adalah ayam. Saya ulang lagi kata-kata kakak ayam ini. Goblok kamu. Itu adalah Raja Wali. Kamu tidak bisa seperti itu karena kamu adalah ayam. Kalau setiap hari bangsa Indonesia berpikir bahwa saya cuma ayam, kalau saya cuma anak ayam, nasib kita cuma berakhir di KFC. Ya, tuh? Saya sudah kasih sejarahnya, dan rekan-rekan harus ingat bahwa sebetulnya kita bangsa yang besar. Kita terah bangsa yang besar. Kita bukan bangsa ece-ece. Tapi coba lihat Facebook, Twitter, isinya apa? Ribut terus. Pemilu udah lewat, halo. Saudara-saudara, bangun. Pemilu sudah lewat. Kita lihat Amerika sudah mulai turun sekarang. Saya Jepang sudah mulai turun. Beberapa Eropa sudah mulai. Kenapa? Nggak ada generasi. Orang suka makan kambing katanya, tapi nggak mau pelihara kambingnya. Artinya orang nggak mau menikah. Yang mau menikah nggak mau punya anak. Yang mau punya anak nggak mau lebih dari satu. Gimana generasinya bisa hidup? Sementara kita hebat terus. Produksi itu sebentar lagi akan ada booming nih. Dan dari semua negara, cuma 3 yang hebat. Kemarin udah dia kasih slide-nya. Yaitu Cina, India, dan Indonesia. Cina raksasa ekonomi yang sudah bangkit dari tidurnya. India juga, yang masih tidur. Indonesia. Hari ini kita bikin konferensi Asia Afrika. Tapi hari ini juga, kemarin BG dilantik. Jadi ini bikin pikiran kita nih jadi pusing gitu loh. Tapi nggak usah pusing, kita bersatu aja. Kenapa? Karena nanti ketika serangan masyarakat ekonomi ASEAN itu masuk, kuncinya cuma satu. Pertama, kita harus menyadarkan diri kita sendiri, nggak usah orang lain. Diri kita sendiri, bahwa kita bangsa yang hebat. Yang kedua, kita harus bersatu. Yang disebut dengan Indonesia Incorporation. Indonesia jadi satu. Orang Jepang lawan itu, Japan Incorporated. Jadi kalau perusahaan Jepang ada di sini, dia butuh komputer, dia akan beli dari perusahaan Jepang juga. Dia nggak beli ke perusahaan lain. Walaupun harga jualnya itu lebih mahal dibanding harga jual perusahaan lain. Ngomong-ngomong soal Jepang, kemarin saya baru pulang dari Jepang, saya kaget. Di Jepang mobil Jepang sedikit. Jenisnya juga terbatas. Taksinya tuh Cressida lama, Crown lama, yang spionnya masih yang model keluar tuh, yang lama Saki and Hutch, mobilnya Saki and Hutch. Tapi kalau kita lagi di Jakarta, semua kemacetan isinya mobil Jepang. Jenisnya juga paling banyak dan ternyata Jepang sudah terjadi yang tadi yang Pak Bukalapak kasih lihat tadi yang soal apa Java itu. Ternyata market pasar Jepang terbesar di dunia adalah di Jawa. Motor-motor kita. Di sana nggak ada yang naik motor, di sana naik sepeda. Motor dibuang ke kita. Dan itu yang akan terjadi nanti. 9 negara yang lain akan membuang barangnya ke kita. Jadi kita menjadi pasar, kita membeli barang mereka. Dan kita nggak mau beli barang produk teman kita sendiri karena kualitasnya lebih rendah. Kualitas import lebih tinggi. Kita mau bayar lebih rendah demi orang itu lebih maju. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sama seperti unta di padang pasir. Ketika onta bersin, jangan sekali-sekali onta kalian ajak masuk ke dalam kemah. Karena besok pagi, ontanya yang di dalam kemah, kalian yang ada di luar kemah. Saya Christopher Wiloto dari Indonesia yang